Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahrul Sri Damayanti dengan NIM H0523361. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Nah, adapun beberapa pembahasan pokok yang akan kita bahas kali ini yakni yang pertama, peran kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Yang kedua, pengertian belajar, mengajar, dan pembelajaran. Nah, yang ketiga, pengalaman empirik sebagai sumber belajar. Yang keempat, filsafat sebagai sumber belajar. Dan yang terakhir, pembelajaran menggali konsep siswa. Pembahasan pertama yaitu peran kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Nah, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, kurikulum adalah pedoman bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Adapun beberapa peran kurikulum dalam belajar dan pembelajaran yakni sebagai berikut. Yang pertama, peranan konservatif, yaitu kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Peranan konservatif pada hakikatnya menempatkan kurikulum yang berorientasi pada masa lalu. Nah, peranan ini sangat mendasar yang disesuaikan dengan kenyataan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan proses sosial. Yang kedua yaitu peranan kreatif, yaitu kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Kurikulum harus mengandung hal-hal yang dapat membantu setiap siswa mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru, kemampuan-kemampuan baru, serta cara berpikir baru yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Yang ketiga yaitu peranan kritis dan evaluatif, di mana nilai-nilai dan budaya yang hidup di masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengertian belajar, mengajar, dan pembelajaran. Belajar itu bukan hanya sebatas kegiatan membaca, mendengarkan, menulis, mengerjakan tugas, dan ulangan saja, tetapi adanya perubahan tingkah laku dari hasil kegiatan proses belajar, di mana di dalam proses belajar itu ada interaksi aktif dengan lingkungan dan perubahan tersebut bersifat permanen. Nah, mengajar meliputi segala hal yang guru lakukan di dalam kelas. Menurut Duffy dan Walker mengatakan apa yang dilakukan guru agar proses belajar mengajar berjalan lancar, bermoral, dan membuat siswa merasa nyaman merupakan bagian dari aktivitas pengajar. Juga secara khusus mencoba dan berusaha untuk mengimplementasikan kurikulum dalam kelas. Sedangkan pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Jadi, pembelajaran adalah suatu aktivitas yang dengan sengaja untuk memodifikasi berbagai kondisi yang diarahkan untuk tercapainya suatu tujuan, yaitu tercapainya tujuan kurikulum. Pembahasan yang ketiga yaitu pengalaman empirik sebagai sumber belajar. Nah, yang dimaksud dengan pengalaman empirik di sini adalah apa yang diperoleh langsung seseorang baik melalui penglihatan, pendengaran, dan perbuatan atau sesuatu yang diperoleh dari pengalaman yang luas. Sebagai misal, pengajar atau mengajar merupakan suatu kiat dan dilakukan secara profesional. Hal ini merupakan tugas utama bagi seorang guru. Guru memiliki peluang besar untuk belajar dari pengalaman mengajarnya di lapangan ketimbang belajar dari berbagai penelitian atau pendekatan psikologis.
Nah, tugas yang dilakukan dalam mengajar setiap hari itu merupakan sumber pengetahuan bagi guru yang bersangkutan untuk belajar berbagai kekurangan yang nantinya makin lama tugas profesi sebagai seorang guru dapat diperbaiki berdasarkan pengalaman mengajar yang dilakukan selama ini. Pembahasan selanjutnya yaitu filsafat sebagai sumber belajar. Filsafat menjadi salah satu sumber tentang belajar berawal dari sifat materi filsafat itu yang lebih banyak didasarkan pada pemikiran yang radikal. Filsafat sebagai dasar dari semua ilmu mempunyai kemampuan untuk menganalisis berbagai kemungkinan langkah yang dapat ditempuh oleh semua subjek yang terkait agar segala yang diupayakan benar-benar efektif dan efisien untuk merealisasikan tujuan yang ingin dicapai. Pembahasan yang terakhir yaitu pembelajaran menggali konsep siswa. Konsep siswa dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, pengertian, keyakinan, ekspektasi, persepsi atau kesan mental setiap pribadi siswa terhadap dunia sekitar, di mana dia hidup beserta fenomena yang terdapat di dalamnya. Nah, ini sebagai hasil pengamatan, pengenalan, interaksi, interpretasi, dan respon setiap pribadi terhadap realitas, fakta, objek, gejala, atau fenomena, serta problem sosial yang mereka temui dan alami dalam kehidupan kesehariannya. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk menggali konsep siswa adalah model discovery learning. Nah, model ini mendorong siswa untuk aktif mencari jawaban dan solusi sendiri, sehingga siswa dapat membangun pengalaman dan pengetahuan baru. Sekian dari materi saya, semoga dapat dipahami dan dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.